Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira dengan NIM 192521571, kelas A mata kuliah Farmakoterapi 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih menganalisis sebuah kasus, dalam hal ini kasus anemia, dengan menggunakan metode SOAP atau SOAP. Tapi sebelum lanjut ke kasus, kenalan dulu yuk dengan anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah penurunan konsentrasi hemoglobin atau yang kita kenal dengan Hb yang mengakibatkan berkurangnya daya dukung oksigen dalam. Beberapa gejala umum yang dapat kamu rasakan ketika kamu mengalami anemia yaitu sakit kepala, sesak napas, pusing, lesu, dan kelelahan. Baik, itu tadi sedikit gambaran tentang anemia. Selanjutnya, kita akan menganalisis salah satu contoh kasus anemia, di mana kasusnya yaitu seorang wanita Afrika Amerika berusia 27 tahun menjadwalkan kunjungan prenatal setelah tes kehamilan di rumah positif. Kehamilan dan persalinan sebelumnya tidak rumit. Dia memiliki anak yang sehat usia 1,5 dan 3 tahun. Tidak ada riwayat medis masa lalu yang signifikan lainnya. Awal pekan ini, dia menyatakan merasa pusing dan sesak napas setelah menaiki tangga. Selanjutnya dilakukan tes terhadap beberapa parameter laboratorium meliputi CBC, indeks sel darah merah, studi besi, vitamin B12 dan folat yang dimana dilaporkan sebagai berikut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosis dengan anemia defisiensi asam folat dan dimulai dengan vitamin prenatal generik yang mengandung 1 mg asam folat. Pemeriksaan CBC 1 bulan kemudian menunjukkan nilai hemoglobin sebesar 10 gram per dl atau setara dengan 100 gram per liter atau 6,2 mmol per liter, di mana nilai sebelumnya yaitu sebesar 8,3 gram per dl atau 83 gram per liter atau 5,15 mmol per liter. Pasien melaporkan tidak ada sesak napas atau pusing dalam 2 minggu terakhir. Dia juga menyatakan bahwa dia kadang-kadang melewatkan dosis karena hari-harinya yang sibuk. Selanjutnya, analisis SOAP atau SOAP dari kasus tadi. Analisis SOAP kasus dimulai dari huruf S yaitu subjek, yang berfokus pada hasil wawancara dengan pasien atau informasi yang diperoleh langsung dari pasien atau keluarga pasien, termasuk jenis kelamin yaitu wanita Afrika Amerika, usia 27 tahun, dengan keluhan merasa pusing dan sesak napas setelah menaiki tangga, tidak memiliki riwayat penyakit, begitu pula dengan riwayat pengobatan. Selanjutnya untuk analisis SOAP kasus yaitu objek, yang merupakan kajian yang meliputi hasil pemeriksaan fisik ataupun hasil pemeriksaan laboratorium yang diperoleh. Dalam kasus ini dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap beberapa parameter termasuk CBC, indeks sel darah merah, studi besi, vitamin B12 dan folat, dan yang lainnya termasuk jumlah sel darah merah dan RDW, sehingga pasien dari hasil pemeriksaan ini pasien didiagnosis mengalami anemia jenis defisiensi asam folat. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian, yaitu langkah yang diambil untuk menganalisis atau menilai kondisi pasien untuk menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Yang pertama yaitu menilai hasil uji atau hasil tes laboratorium yang diperoleh sebelumnya, di mana pada parameter CBC dilakukan beberapa pengukuran, yaitu ada WBC atau White Blood Count, ada HGB atau HB atau hemoglobin, ada HCT, dan ada PLT. Pada parameter CBC ini, WBC dengan PLT itu normal, dalam kadar normal, sedangkan hemoglobin dan HCT, hemoglobin itu berada di bawah garis normal, dan termasuk HCT berada di bawah garis normal. Untuk parameter selanjutnya yaitu indeks sel darah merah, di mana dilakukan pemeriksaan pada MCV,
MCHC. Di antara tiga ini yang tidak normal yaitu MCP, yaitu berada di atas garis normal, yaitu 103,4 mikrometer kubik. Di mana normalnya yaitu 80 sampai 97,6 mikrometer kubik. Parameter selanjutnya yaitu studi besi, termasuk besi serum, serum ferritin, TIBC dengan saturasi transferin. Keempat parameter ini berada dalam rentang normal. Parameter selanjutnya yaitu vitamin B12 dan folat, di mana vitamin B12 itu berada dalam rentang normal, sedangkan untuk folat pada pemeriksaan folat serum pada plasma itu berada di bawah rentang normal, yaitu sebesar 2,3 nanogram per mililiter atau setara dengan 5,2 nanomol per liter, di mana rentang normalnya yaitu 3,1 sampai 12,4 nanogram per mililiter atau mcg, atau setara dengan 7,0 sampai dengan 28,1 nanomol per liter. Parameter selanjutnya atau yang lain-lainnya yaitu jumlah sel darah merah, di mana jumlah sel darah merah ini berada di bawah rentang normal yaitu sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 per mikroliter sel. Termasuk dengan RDW-nya berada pada di atas dari garis atau rentang normal RDW. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ini, pasien didiagnosis dengan anemia jenis defisiensi asam folat. Baik, dari hasil pemeriksaan laboratorium sebelumnya, dengan memperhatikan algoritma terapi dari anemia atau kasus anemia, yaitu dengan memperhatikan kadar MCV pasien. Apakah kadar MCV pasien itu rendah atau tinggi? Nah, pada pasien atau kasus ini, kadar MCV pasien itu berada di atas rentang normal kadar MCV itu sendiri, atau kadar MCV pasien itu tinggi. Setelah menentukan kadar MCV itu tinggi atau tidak, selanjutnya kita menentukan kadar dari vitamin B12 dan folatnya. Apakah kadar vitamin B12 dan folat itu normal atau mengalami penurunan? Nah, pada kasus ini, pasien itu kadar vitamin B12-nya itu normal, sedangkan asam folatnya atau kadar asam folatnya itu mengalami penurunan. Sehingga dari hasil lab itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa dan sudah ditentukan sebelumnya juga bahwa pasien itu mengalami anemia jenis asam folat defisiensi atau defisiensi asam folat. Nah, dari beberapa hasil pemeriksaan laboratorium pasien terhadap beberapa parameter laboratorium itu sendiri, dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah hemoglobin atau HGB atau HB dalam darah itu menandakan suatu kapasitas pembawa oksigen darah dan menentukan apakah pasien itu anemia atau tidak. Yang kedua, persentase darah yang dicakup oleh eritrosit itu juga menunjukkan adanya anemia, di mana HGB diukur sedangkan untuk ukuran HCT itu dihitung. Yang ketiga, nilai laboratorium yang banyak digunakan untuk mengukur ukuran suatu RBC atau RBC, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan adanya. Berdasarkan algoritma terapi dengan tetap memperhatikan hasil pemeriksaan laboratorium pasien, dapat kita simpulkan bahwa memang benar pasien mengalami anemia jenis defisiensi asam folat yang ditunjukkan dengan adanya kadar MCV yang tinggi, yaitu sebesar 103,4 mikrometer pangkat 3 atau setara dengan 103,4 fL, di mana normalnya yaitu 80 sampai 97,6 mikrometer pangkat 3 per sel atau setara dengan 80 sampai 97,6 fL per sel. Kadar vitamin B12
pada pasien yang normal yaitu sebesar 496 Pg per mililiter atau setara dengan 366 pmol per liter, dan adanya penurunan asam folat dalam plasma yaitu sebesar 2,3 nanogram per mililiter atau setara dengan 5,2 nanomol per liter, di mana rentang normalnya yaitu 3,1 sampai 12,4 nanogram per mililiter atau mcg per liter, atau setara dengan 7,0 sampai dengan 28,1 nanomol per liter. Langkah asesmen atau penilaian berikutnya yaitu mengkaji DRP atau Drug Related Problem pada pasien, di mana pasien sebelumnya itu telah diberikan vitamin prenatal generik yang mengandung 1 mg asam folat. Setelah diberikan obat tersebut, dilakukan pemeriksaan CBC 1 bulan kemudian yang menunjukkan kadar HB itu sebesar 10 gram per dl, di mana kadar sebelumnya yaitu 8,3 gram per dl. Dan pasien itu melaporkan tidak ada atau tidak merasakan sesak napas atau pusing dalam 2 minggu terakhir. Nah, untuk mengkaji DRP atau Drug Related Problem, di mana terapi yang diberikan yaitu asam folat, analisisnya asam folat ini digunakan untuk anemia defisiensi asam folat seperti anemia megaloblastik. Namun, pasien kadang-kadang melewatkan dosis karena hari-harinya yang sibuk. DRP atau Drug Related Problem obat ini termasuk dalam kelas 7, yaitu terkait dengan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, di mana pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu menyarankan kepada dokter atau tenaga medis yang bertanggung jawab atau yang menangani pasien untuk selalu melakukan pemantauan atau memonitoring langsung pengobatan pasien. Monitoring yang dapat dilakukan terhadap penggunaan obat ini yaitu di mana efektivitas yang dapat diberikan yaitu dapat mengobati anemia defisiensi asam folat dengan membentuk sel darah merah, sedangkan efek samping yang dapat ditimbulkan termasuk mual, kehilangan nafsu makan, kembung, rasa pahit atau tidak enak di mulut, gangguan tidur, dan perubahan mood. Nah, setelah melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi pasien, langkah terakhir dalam analisis SWOT suatu kasus yaitu P atau plan atau planning atau perencanaan, yaitu suatu langkah atau tindakan yang perlu diambil terkait pengobatan pasien. Di mana pada kasus ini terdapat 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menekankan kepada pasien pentingnya pentingnya kepatuhan minum obat. Yang kedua, memberikan saran kepada pasien untuk memasang alarm minum obat agar tidak lupa atau terlewat, atau dapat meminta bantuan kepada suami atau keluarga untuk mengingatkan jadwal minum obat. Baiklah, itulah tadi akhir dari penjelasan saya tentang analisis suatu kasus dengan metode SWOT atau SOAP. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, sebagai informasi tambahan, saya akan menyampaikan beberapa cara untuk mencegah anemia. Yang pertama, yaitu memperbanyak mengkonsumsi makanan kaya akan zat besi dan asam folat, seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Serta memperbanyak konsumsi makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Dan banyak mengkonsumsi buah-buahan kaya vitamin C seperti jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Nah, itulah tadi akhir dari video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.